Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik di bab mufrad dan mabni, melanjutkan pembahasan sebelumnya di bab mufrad dan mabni. Ini nadanya seperti ini. Baca langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron tadkruwahi abdahu yasur. Farfa rofakanlah mongko rofana sapa sira bidomin kelawan doma wansiban lan nasabna temen sapa sira fathan kalawan fathah wajur lan jerna sapa sira kasron kalawan kasroh kadikruwahi abdahu yasur. Dikruwahi kaya lafaz dikruwahi abdahu yasur, artinya dikruwahi utawi oleh dikire Allah abdahu ing hamban Allah iku yasur mungaken apa dikruwah ing hambane Allah. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan dijelaskan rofa dengan doma tanda i'rab itu rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Contohnya kan dikruwahi abdahu yasur. Nah, ini contohnya kalau rofa dengan doma itu dikru. Kalau nasab dengan fathah itu abdahu, jadi maf'ul ini. Ini jadi mubtada, dikruwa jadi contohnya jadi mubtada, ini abdahu jadi maf'ul, ini jadi khobar. Dan jar dengan kasroh seperti hanya Allah ini, dikruwahi nya ini kasroh. Langsung watsim dan jasamna sapa sira pitaskinin kalawan sukun. Jadi jasamna fil mudhari, jasamna sapa sira ing fil mudhari bitaskinin kalawan sukun. Jadi kalau fil mudhari ini jasamkan dengan sukun. Seperti hanya lam yadri contohnya. Ini kan dijasamkan dengan sukun. Dan lam yadri ojo mukul sapa sira. Jadi jasam dengan sukun. Wa ghairu ma'alan utawi selaine alamat dukira kan den tutur apa mah iku ya nunggu ganti apa mah. Jadi ini jadi mubtada wa ghairu ma dan selainnya alamat dukira yang dituturkan seperti hanya farfa bidomin mansiban fathan majur kasron wasim bidaskin, itu selainnya itu akan menjadi pengganti, akan digantikan. Nanti akan bisa digantikan dengan huruf. Kalau ini kan i'rabnya dengan harkat, rofa, doman, nasab dengan fathah, ini dengan harkat. Nanti akan selainnya itu akan diganti dengan huruf. Seperti hanya ja'ahu bani namir, toko sopo aku bani namir, turwe bani namir. Jadi aku ini kan rofa kan ya, rofanya dengan doma tapi diganti dengan mau, dengan huruf. Saya jelaskan di sini aja ya, tentang i'rab, mengganti i'rab. Pertama, tanda i'rab pengganti ya. Tanda i'rab pengganti. Tanda i'rab pengganti yang pertama, menggantikan doma. Menggantikan doma ini tanda asalnya rofa. Tanda asalnya rofa, tanda penggantinya tanda pengganti waw alif nun, waw alif dan nun. Menggantikan doma tanda asalnya rofa, tanda penggantinya waw alif nun. Seperti ini kan jahu bani namir, ini kan tanda penggantinya kan waw. Jadi kan ini kan rofa kan, tanda asalnya doma tapi tanda penggantinya itu berupa waw.
khobarnya dhamir. Yang kedua, menggantikan fathah. Tanda asalnya nasab. Tanda pengganti alif ya kasroh dan membangun nun. Alif ya kasroh dan hadfun nuni. Menggantikan fathah tanda asalnya nasab. Tanda penggantinya alif ya kasroh dan hadfun nuni. Contohnya ja'a yadribu zaitun akhoka. Yadrib mukul sapa zaitun akhoka ing terus sira. Ini kan ya. Ini kan tanda penggantinya alif. Alif. Yadribu mukul sapa zaitun akhoka ing terus sira. Jadi akhoka ini kan alif. Ini menggantikan fathah. Tanda asalnya kan nasab. Karena ini jadi maf'ul. Jadi maf'ul kan. Karena diganti akhoka diganti alif. Tanda pengganti ini diganti. Kalau nggak ada akhoka nanti hindan, berarti kan nggak ada diganti kan. Kalau mama hindan, nah, ini hindan ya. Hindan kan ini kan jelas kan nasab kan ya. Karena ini adalah lafaz asmaul sita, maka dikasih alif tanda pengganti akhoka. Contohnya seperti itu. Ini tanda penggantinya nasab contohnya. Yang ketiga itu adalah tanda pengganti menggantikan kasroh. Tanda penggantinya tanda asalnya jar. Tanda penggantinya berupa ya dan fathah. Ya dan fathah. Nah, contohnya ini di sini ya. Contohnya kalau yang kasroh kan ya, tanda asalnya jar, tanda penggantinya ya dan fathah. Contohnya yang ya. Marortu bi akhika. Nah, ini kan ya. Marortu bi akhika. Lewat sopo ingsun bi akhika ketemu kalawan dulur sira. Nah, ini kan digantikan, ini kan kasroh aslinya ya. Kasrohnya kan kasroh. Tanda asalnya itu jar. Kalau marotu bi zaidin ya, marotu bi zaidin ini diganti bi zaidin. Nah, kalau bi zaidin ini kan jelaskan din itu kan berarti kan jar. Karena ini ketemu dengan asmaul sita, jadi diganti dengan ya. Bi akhika tanda penggantinya berupa ya. Contohnya ini yang merdeka. Yang nomor 4, tanda menggantikan sukun. Tanda asalnya jazm, tanda penggantinya ini kita hapus dulu.
menggantikan sukun, tanda asalnya jazm, tanda penggantinya hadfun nuni. Hadfun membuang huruf, bukan hadfun nuni tapi hadfun membuang huruf, hadful harfi. Hadful harfi membuang huruf, hadful harfi, hadful harfi, hadfun nunin, hadful harfin, hadful harfin, hadful harfin, jadi membuang huruf. Jadi ada 4 yang seperti ini kan, tanda i'rab pengganti, menggantikan doma, tanda ini ada 4 ya, menggantikan doma tanda asalnya rofa, tanda penggantinya mau alif nun. Contohnya tadi ja'a akhuka, seperti ini yang digantikan mau. Menggantikan fathah, tanda asalnya nasab, tanda penggantinya alif ya kasroh hadfun nuni. Contohnya tadi ja'a abika. Yang menggantikan kasroh, tanda asalnya jar, tanda penggantinya ya sama fathah. Contohnya marotu bi abika. Yang ini saya kasih contoh satu aja ya. Kalau yang ini menggantikan doma, tadi kan tanda asalnya rofa, tanda penggantinya ini, contohnya ini ja'a akhuka. Ini contohnya. Kalau yang ini yang wawu ya, tandanya menggantikan fathah, tanda asalnya nasab, tanda penggantinya alif ya sama kasroh. Alif ya kasroh hadfun nuni. Contohnya dorobtu zaitun akhoka. Contohnya, jadi dorobtu mukul sapa sira, doroba zaitun kok doroba zaitun akhoka. Mukul sapa zaid, doroba mukul sapa zaitun zaid akhoka ing dulur sira. Ini kan alif. Nah, jadi kan tanda fathah, tanda asalnya kan nasab. Jadi penggantinya itu alif ya kasroh dan hadfun nuni ya. Ini akhoka kan ya. Ini termasuk asma sita. Ini kan diganti alif. Ini jadi maf'ul. Doroba zaidun mukul sapa zaid akhoka ing dulur sira. Yang ini menggantikan kasroh, tanda asalnya jar, tanda penggantinya ya sama fathah. Ini contohnya marotu bi abika. Bi abika. Marotu bi abika, lewat sapa ingsun ketemu kalawan bapak sira. Jadi ini kan ya kan ya. Nah, jadi jar penggantinya ya dengan fathah. Terus yang sukun, yang menggantikan sukun, tanda asalnya jazm, tanda penggantinya hadful harfi, membuang huruf. Jadi membuang huruf, contohnya kalau lam yadribu,
lam yadribu ora mukul sapa wong lanang akeh. Jadi kan ini lam aslinya yadribuna kan, karena hadul harfi membang huruf, tanda jasamnya membang huruf. Lam yadribu ora mukul sapa wong lanang akeh. Mungkin sampai sini paham ya tentang i'rab, alamat i'rab, tirofa dengan dhamma dan sebagainya. Ini tanda i'rab penggantinya seperti ini. Serta contohnya, kalau sudah paham kita hapus. Lanjut di bawahnya, marfa biwawin, marfa biwawin, rofa no sapa sira biwawin kelawan wau, mansibanna lan temen nasab sapa sira bil alif kelawan alif, wajrur lan jarno sapa sira biyain kelawan ya, ma ing isim ini loncat, ma ing isim, loncatnya sini, ma ing isim asif kan metelaken sapa ingsun ing ma, langsung ke sini. Minal asma'i saking pira-pira isim. Ini asma sitah. Jadi wajrur biyain jar bil kasra ma lanjutannya kan. Jadi warfa biwawin, rafakan dengan waw, nasabkan dengan alif, dan jarkan dengan ya terhadap isim asing yang menjelaskan, yang saya akan sifatnya akan saya jelaskan dari beberapa isim asma sitah. Jadi nanti akan jelaskan rafa dengan waw. Ini asma sitah itu ada berapa aja, di sini akan jelaskan. Ada 6 apa aja yang kita jelaskan. Jadi rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya terhadap isim asma sitah. Ini mindaka du. Mindaka iku setengah saking daka mengkono-mengkono ma minal asma'i, dari isim-isim itu, isim yaitu asma sitah itu adalah du. Ini jadi khobar muqaddam, jadi mubtada muakhar. Jadi mindaka dari ma minal asma'i itu adalah lafaz du. In abana suhbatan, ini loncat kan, in lamun metelaken apa du suhbatan ing makna andoni. Ini jadi maf'ul. In abana lamun metelaken apa du suhbatan ing makna andoni. Contohnya gini ya. Jadi ini kan dirofakan, saya contohkan yang du dulu. Jadi du dirofakan dengan mau. Karena enak gini aja ya. Jadi du rofa dengan waw. Contohnya ja'a du malin. Teko ini kan ja'a du malin. Teko sopo du malin kan wong kang duweni arta. Ini kan rafa dengan mau. Kalau yang nasab dengan alif, darab mana ya, idrib, mukul sapa sira da malin. Mukul sapa sira ing wong kang duwe arta. Ini kan da. Idrib mukul sapa sira ini kan
Nah, ini kan aslinya kan nasab dengan alif, ini dengan damalin, ini kan alif kan. Kalau ini kan yang mau mukul sapa sira damalin ingkang mung duwe arta. Contohnya. Terus kalau yang dengan majrur ya, jar dengan ya. Marotu ini jar dengan ya. Marotu bi di malin. Jadi jar dengan ya. Marotu ngelewati sapa ingsun bidi maling ketemu kelawan wong kang duweni arta, ini dengan ya. Nah, ini kan yang du, yang famu ini. Wal famu haisul mimu minhu bana. Wal famu lan ing lafat fam haisu ing dalam sekirane al mimu utawi mim minhu iku saking famu bana kepisah apa famu. Jadi contohnya kan ya tadi ja'a nadartu fa nadartu fuka nadartu contohnya nadartu fuka nadartu itu farman contohnya gini, ada fuhu iki merupakan mulutnya fuhu. Ini dengan mau ada fuhu mubtada khobar. Ada fuhu ini merupakan mulutnya, ini lafaz dengan mau yang fu atau yang lafaz nadartu fahu. Itu aja. Ra'aitu fahu. Ra'aitu ningali sapa ingsun fahu yang mulutnya. Ini yang dengan alif, nasab dengan alif, atau yang jar dengan ya. Nadartu fihi. Nah, ini dengan ya. Ningali sapa ingsun fihi ing dalam mulute, aku memandang ke dalam mulutnya. Nadartu ila fihi. Nah, ini kasih ila. Kalau roh itu kan ini jadi maf'ul. Jadi ini butuh huruf nyambung. Ila fihi, yang benar ini. Nadartu ila fihi. Saya memandang terhadap mulutnya. Roh itu fahu. Saya melihat terhadap mulutnya. Jadi ini rofa dengan wau, nasab dengan alif,
dan jar dengan ya, ya kan? Ini lafadz nun. Ini sudah paham ya sini ya. Ini paham, ini sudah paham ya. Asomasita. Asomasita itu ada 6. Yang pertama itu kan du, kedua famun, ketiga abun, keempat ahun, kelima hamun, keenam hanu, wahanu. Nah, ini yang lanjut yang di bawahnya. Abun, ahun, hamun, kadaka, wahanu. Abun utawi abun, ahun, hamun, iku kadaka kaya mengkono-mengkono du famun. Seperti hanya du famun. Irobnya sama. Nanti kalau dengan rafa dengan au, nasab dengan alif, kasroh jar dengan ya. Sama dengan lafadz du sama famun. Abun, ahun, hamun, kadaka, wahanu ay kadalik. Wahanu ay kadalik iku kaya mengkono-mengkono ya, sama kan. Du, famun, ahun, abu, ahun, hamun sama. Wahanu ini bermakna bisa olo itu artinya itu bisa kemaluan, hal yang jelek, bisa diarahkan kepada kemaluan, bisa, atau bisa diarahkan kepada orang yang tersebut yang jelek, orang yang jahat, orang yang jelek itu bisa. Wanaksu fi hadal akhiri ahsanu. Wanaksu utawi irob nakes. Ini wanaksu jadi mubtada fi irob nakes fi hadal akhiri, ini kembali kepada wahanu. Wanaksu utawi irob nakes fi hadal akhiri, dalam iki akhire lafadz wahanu iku ahsanu, luwih utama, luwih bagus. Jadi wahanu itu irob nakesnya itu lebih bagus daripada itmam. Nakesnya contoh kan ja'a wahanu. Teko sop opo wahanu, wahanuka atau wahanuhi, wahanu. Hanu itu bukan wa itu wahanu ini lafadz hanu, bukan ada wawunya, hanu ja'a. Jadi wahanu lantawi hanu iku kadalik, iki ditambahi sendiri. Kalau mengkono lafadz famun, kalafadz du famun abun akhun, du famun abun akhun, hamun. Jadi lafadz hanu bukan wahanu. Jadi salah keceplosan. Jadi lafadz hanu itu seperti hanya lafadz du famun abun akhun hamun. Contohnya aja ini kan, ini wanaksu fi hadal akhiri. Wanaksu utawi irob nakes itu mengurangi, tidak lengkap, itu bukan itmam. Itu fi hadal akhir, dalam iki akhir lafadz hanu iku ahsanu, luwih utama, luwih bagus. Contohnya kasih contoh. Ini yang hanu, bukan wahanu. Hanu. Jadi hada hanu.
ini rob nakes kan, hada hanu kan aslinya han hada hanuka, nah tabekai, nah hada hanuka, hada hanuska atau hada hanusaitin namanya. Hada hanu saidin. Jadi hada hanu saidin ini merupakan kemalunya Zaid, atau ini merupakan perkara jeleknya Zaid bisa. Ini kan irob nakes tanpa rofa dengan mau. Jadi atau ini hada, kalau sebenarnya kan kalau dikasih wawu hanu kakaknya, kalau mah hada hanu ka, ini kan kalau imam kan hada hanu ka atau hada hanu saidin, tapi ini wawunya dihilangkan karena ini irob nakes itu lebih bagus, lebih baik. Jadi hada hanu saidin, hada hanu hilangkan, hada hanuka itu langsung hada hanuka. Ini lebih bagus irobnya nakes, jadi nakes itu dihilangkan, kurangi hada hanu saidin atau hada hanuka. Sama juga wara itu hana saidin atau wara itu hanaka, wara itu hana, kan aslinya kan gini, ada arifnya kan, roa itu hanaka, tapi lebih bagus dihilangkan alifnya, diganti roa itu hanaka. Nah, roa itu hanaka, ini rob nakes. Saya melihat kejelekanmu, atau roa itu hana zaidin, saya melihat kejelekan Zaid. Ini yang nakes lebih bagus, paham ya? Fi abin wa taliyaihi, dan dalam lafaz abin fi ini maknanya. Wayan duru lan longko apa irob nakes fi abin wa taliyaihi, lan lafaz loro kang yang barengi. Jadi lafaz loro kang sause abun ini akhun hamun. Jadi rangka dirobi nakes dengan lafaz abun akhun hamun. Abun akhun hamun itu langkah. Kalau irob nakes pasti irobnya itu yaitu irob itmam. Ini qasar atau itmal atau qasar. Wa qasruha min nafsihina asyharu. Jadi kalau dengan lafaz abun akhun hamun itu jarang atau langka kalau dirobi nakes. Nakes itu ya tadi yang dengan membuang wawu ya, dimulai langsung ja'a abuka gitu tanpa wawu, itu jarang sekali, langka sekali. Yang bagus, yang asyur lebih masyur wa qasruha utawi qasar irob qasar ha ing abun akhun hamun iku asyharu. Iki loncat di sini dulu. Loncat ke sini. Min nakshina iku le masyhur min nakshina daripada ikrob nakasnya abun akhun hamun. Jadi
Jadi irobnya nakes itu sangat jarang sekali pada lafaz abu akhun hamun. Yang bagus itu irobnya itu qasar atau itmam, menyempurnakan. Itmam maksudnya irob qasar itu irobnya itu lengkap gitu loh. Nah, qasar jadi jaa abuka, ini kan irobnya qasar. Ini yang masyhur. Jarang kalau gini jaa abu langsung abuka tanpa ada wawunya. Jaa abu saidin. Ini jarang. Teko sopo abuka, ini yang masyhur. Abuka atau jaa ahuka, jaa hamuka. Kamu kan apa namanya mulut, datang mulut kamu ya bisa aja, atau roh itu hamaka bisa ini. Contohnya kalau jadi abun akhun hamun ini sangat jarang sekali kalau diirobi nakes. Lebih masyhur diirobi qasar dengan lengkap. Jadi jaa abuka ini lengkap, harus lengkap, nggak boleh sangat jarang sekali kalau jaa abuka atau jaa abu saidin nakes dengan kurangi wawunya itu ada. Mesti yang lebih masyhur itu ya dengan qasrun itu, dengan lengkap. Oh iya benar-benar. Kalau di sini waqasruha itu biaya kuna bi alif mutlaqon ay raf'an wa nasban wa jaron. Nahu hada abahu wa raitu abahu wa martu bi abahu wa alaihi qaul syair. Irob qasar. Jadi irob nakes sama irob qasar. Kalau di qasar itu waqasruha itu maksudnya itu menggunakan alif secara mutlak. Kalau nakes itu kan mengurangi bil harokat ala nun. Jadi gini saya jelaskan lagi. Jadi ini kan lafadz nakes fi hadil akhir ahsanu. Nakesnya lafadz irob nakes di lafadz hanu ini lebih bagus. Jadi nakes itu irobnya dengan harkat pada nun ini. Jaa hanu. Seperti ini kan hada hanu zaidin. Raitu apa namanya? Raitu hanahu. Coba jelaskan lagi. Jadi yang dinamakan nakes itu adalah, kalau di sini kan nakes. Wa naksu biaya kuna muroban bil harokat ala nun. Jadi murad dengan harokat terhadap nun. Jadi hanu ini kalau irob nakes berarti dia itu irobnya itu dengan nun, dengan harokat ya di nunnya itu. Jaa hanu saidin. Ini irob nakes. Terus roa itu hana saidin. Nah, jadi yang dinamakan irob nakes itu irobnya itu ya pada nun itu, tanpa irob nun itu, jadi harkanya dengan nun. Anak sufi ada akhiri ahsanu anu. Sedangkan nafi abid
wa yaduru fi abin wa talihi, dan langkah di dalam lafaz abin dan yang mengiri lafaz abin itu akhun hamun itu menggunakan irob nakas. Jadi langkah kalau langsung diirobi membaca Abu Zaidin, ini langkah Ja'a Abu Zaidin. Datang ayahnya Said, ini irob nakes kan, irob pada langsung pada lafadznya, pada akhir kalimatnya itu langkah. Yang masyhur wakosruha asyaru min naksina, kosernya itu lebih utama daripada nakesnya. Kalau di sini, kalau di syarahnya ini jelaskan wakosruha ini kan ya. Nah, wakosruha biayakuna bil alif mutlakon, biayakuna kelawan yen to ono opo irob iku bil alif kelawan alif mutlakon kelawan mutlak. Airofan tegese yang dalam tingkah rofa wa nasba dan tingkah nasab wa jaron dan dalam tingkah jar. Nahu hada abahu, raitu abahu, wa maratu bi abahu. Jadi yang masyhur itu kalau tiropi dengan koser. Jadi semuanya tetap irobnya dengan alif. Meskipun dari rofa, nasab, jar itu tetap alif. Seperti hanya hada abahu. Ini yang ada syairnya. Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ayataha. Nah, ini kan irobnya kan irob koser. Ini merupakan wajah lain dari yang di atas. Ini ada juga yang masyhur seperti ini, ada abahu. Tapi kalau biasa memakai ada abuka, nggak masalah. Ini cuma wajah lain dari irob. Ada irob nakes, ada irob koser. Ini juga masyhur kalau menggunakan irob koser. Ada abahu. Semua itu ada abahu, ra itu abahu. Ra itu abahu. Sama, ra itu abahu, marotu bi abahu. Marotu bi abahu. Bi abahu. Jadi dalam kondisi apapun tetap menggunakan alif setelah mutlak. Ini yang dinamakan irob koser. Kalau irob nakes mengirobi pada akhir kalimat ya, hanu kan, pada nu. Ja hanu. Marot itu hana zaitun, hanahu atau hana zaitin. Ra itu hana zaitin. Bukan, ra itu hana zaitin, ra itu hanahu. Jadi kalau ada wajah yang koster itu lebih masyhur ada. Tapi kalau yang pada umumnya yang menggunakan kalau rofa ya dengan mau, kalau nasab dengan alif pada umumnya. Tapi ada yang masyhur juga kosternya lafaz abu akhun hamun ini menggunakan irob koser. Irobnya itu menggunakan irob koser, yaitu mutlak dengan menggunakan alif. Ini masyhur juga ini. Nah, ini maksud saya seperti itu. Tadi mungkin keceplosan kalau ini setelah melihat caranya ternyata yang dinamakan koser itu irobnya mutlak menggunakan alif. Kalau yang nagas itu mengirobi akhirnya, jadi akhirnya huruf itu dengan harokat tanpa ada tambahan waw, alif dan ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini yang terakhir, wasatul irobi. Wasatul irobi. Wasatu dari irobi. Wasatu dari irobi utawi syaratnya kang gane irob iku ayyudfan. Ayyudofna. Kalau di sini ayyudfan.
ayudfana, ayudofna yen iku yen to ngedofaken apa asmaul sittah, ayudofna yen to mudafaken apa asmaul sittah lilya ora kelawan ya kaca aku abika datila. Jadi wasyartu dan irob isyaratnya menggunakan irob, mempunyai irob yang tadi abun akhun hamun hanu, abun akhun hamun yang asal musita itu caranya yang mempunyai irob asal musita itu ayyudofna, mengudofkannya harus mengudofkannya lalilya orang kelawan ya, orang dan mudafakan kelawan ya mutakalim kaca aku abika datila nafat jahuka abika datila, artinya jahat kekos apa aku abika durre bapak siro ndak kangen dua ini datila kangen dua ini derajat luhur. Nah ini yang terakhir, ini syaratnya irob abun akhun hamun yang asal musita itu du famun abun akhun hamun hanu itu asal musita. Itu caranya irob harus pertama, ini yang pertama, ini syaratnya pertama harus mudhof. Syarat irob asmaul sittah asmaul sittah ya. Jadi saya irob asmaul sittah asma yang ada 6 itu pertama harus mudhof. Jadi bisa diirobi dengan tadi warfa bi wawi nasiban bi alif najur bi ya yang asmaul sittah itu minal asma'i ini asmaul sittah itu pertama harus mudhof. Kalau nggak mudhof nggak bisa. Yang kedua harus tidak mudhof pada ya. Ya ini yang mutakalim. Harus bersikot mukabbar. Harus sikot mukabbar. Empat harus mufrad. Harus mufrad. Harus mudhof. Contohnya ya harus mudhof. Ini contohnya abuka. Ini kan, atau ini seperti hanya aku abika datila abu aku kai aku ka. Pertama harus mudhof. Aku kan ini mudhof ke ini ke ka, mudhof ilaih. Jadi mudhof ini aku ini harus mudhof ke ka. Jadi atau aku Zaidin. Aku Zaidin. Aku Zaidin teko sapa durre Zaid, atau aku kan nanti ini mudhof ke Zaidin harus mudhof. Aku kan mudhof ke ka, tidak mudhof pada ya, tidak boleh mudhof akhika akhi teko sapa sedulur ingsun, enggak boleh akhi. Itu mudhof ke ya mutakalim. Kalau mudhof ke ya mutakalim maka irobnya dijelaskan
lalia wa ila fatu'rabu bil harakat al muqaddarah. Hada akhi, ini adalah saudara saya. Jadi kalau mudhaf kepada ya mutakalim maka dirabi dengan harokat yang dikira-kira. Jadi nggak bisa mudhaf kepada ya mutakalim. Jadi cuman harus mudhafnya itu selain ya mutakalim. Harus ikut mukabar. Nanti mukabar itu nggak di nggak di tasgir, nggak dikecilkan. Kalau jalan coba di ubayyuka, nah, itu kan dikecilkan, jadi nggak bisa itu irobnya itu sesuai dengan apa harkat terakhir. Jadi harus mukabar, nggak boleh tasgir. Kalau tasgir seperti ini. Contoh tasgir. Ja'a ubayyuka. Ini yang tasgir. Kalau tasgir ja'a ubayyuka teko sapa bapak cilik sira atau turun cilik sira ubayyuka. Anggap ubayyuka. Ubayyuka nggak boleh tasgir. Kalau jauh ubayyuka maka nyirapnya sesuai dengan itu, sesuai dengan rukalitnya itu ya. Kalau rafa ya dengan doma. Tidak boleh tasgir dengan tidak boleh sikot yang tasgir, harus sikotnya mukabbar. Sikot yang nggak boleh selain sikot tasgir. Jadi kalau sikot tasgir aja irobnya ya kalau rafa ya dengan doma. Ini contohnya sikotnya tasgir, jauh ubayyuka teko bapak cilik sira. Nah, nggak boleh sikot tasgir, harus sikot mukabbar. Yang keempat harus mufrad. Harus mufrad. Ja'a abuka, kan ja'a akhuka ini kan mufrad, harus mufrad, nggak boleh jamak. Seperti wara itu aba'ahum itu nggak boleh. Hada aba'ahum. Kalau apa namanya, kalau jamak maka i'rabnya ya harus dengan harkat yang dohir seperti ini. Ja'a aba'ahum, ja'a abaka, ja'a abauka, ja'a abauka teko sapa bapak sira. Atau wara itu aba'ahum. Wara itu kan, jadi ini kan apa namanya, i'rabnya kan terus dengan hakat dohirnya ya u. Kalau ra itu aka berarti jadi nasab dengan fathah. Gak boleh jamak, harus mufrad. Caranya ini harus mudhof, tidak mudhof pada ya, harus ikut mukabbar dan harus mufrad. Mungkin di sini dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau mama ada yang kurang paham atau mungkin ada yang perlu dikoreksi. Mungkin saya keceplosan dalam mengucapkan tadi lafaz-lafaznya, mungkin saya jelaskan setelahnya karena mungkin saya nggak lihat syarahnya secara detail. Akhirnya saya lihat secara detail yang seperti tadi.
tadi yang namanya naga seperti ini, yang benar itu seperti ini. Nah, sudah saya jelaskan, yang benar seperti ini itu sesuai dengan syarah kitab Alfiah Ibnu Malik dan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di Pondok Lirboyo. Kalau mau ada pembahasan di sini atau ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin atau ada yang mau mengkoreksi, monggo silakan, bisa komentar atau bisa tinggalkan komentar di kolom komentar atau bisa kirim pesan juga nggak apa-apa. Bisa kita diskusikan dan kita bisa rebukan tentang atau bisa kita musyawarahkan tentang kitab Alfiah Ibnu Malik ini agar lebih pengetahuan kita terhadap ilmu nahwu nasyarah akan biar lebih mendalam, agar kita bisa lebih paham, agar lebih bisa memaknani atau mengetahui secara detail atau memaknani secara konkret atau bisa memahami isi kandungan kitab kuning dan sebagai awal untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.